Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Wijaya. Saya salah satu mahasiswa Universitas Siberasia. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan lembar ujian saya. Dan di sini mata kuliah saya Cloud Computing dan dosen saya yaitu Bapak Muhammad Ikhwan Saputra. Di sini terdapat 5 soal dan bobotnya 15, 25, ada 15, 25 poin dan 20 poin, 10 poin, di mana saya diminta untuk menjelaskan semua soal ini. Baik, di sini soalnya sudah saya jawab. Yang pertama, saya diminta untuk menjelaskan software as service, utility computing, integrated network, di mana software as service adalah model menyediakan perangkat lunak di mana aplikasi di-hosting oleh penyedia layanan dan tersedia bagi pengguna yang melalui internet. Penggunaan tidak perlu menginstal atau memelihara perangkat lunak di perangkat mereka, karena semua pembaruan dan pemeliharaan dilakukan oleh penyedia layanan. Contohnya SaaS, ada Google Drive, Microsoft 365 atau Drop. Dan utility computing sendiri adalah model computing di mana sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan jaringan disediakan berdasarkan permintaan dan dikenakan biaya sesuai penggunaan, mirip dengan layanan utilitas seperti listrik atau air. Konsep ini menggunakan bisnis untuk hanya membayar sumber daya yang mereka butuhkan tanpa harus membeli infrastruktur sendiri. Dan ada juga integrated network. Integrated network sendiri adalah jaringan komunikasi yang mengembangkan berbagai jenis layanan seperti suara, data, dan video. Kemudian satu infrastruktur yang terintegrasi, mungkin organisasi atau perusahaan, untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan komunikasi antar sistem. Contohnya jaringan telekomunikasi yang mendukung layanan internet, telepon, video conference secara bersama. Baik, untuk di soal kedua yaitu jelaskan dan gambar arsitektur network dari hybrid cloud computing. Arsitektur network hybrid cloud computing itu sendiri adalah model komputasi awan yang menggabungkan infrastruktur cloud publik dan privat, serta bisa mencakup on-frame data center atau pusat. Dengan arsitektur ini, organisasi dapat menyimpan data sensitif di cloud komputer sambil memanfaatkan cloud publik untuk kebutuhan skala besar, pemrosesan data yang lebih fleksibel. Ada cloud publik, cloud privat, on-premise data, jaringan penghubung, on-stration, dan manajemen. Gambarannya sendiri seperti ini, ada dari cloud computing, dan ini cloud privat terhubung ke network. Dari network ini dilanjutkan lagi ke hybrid, baru di unprocessed data center. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi cloud. 4 faktor itu sendiri ada keamanan dan kepatuhan. Yang pertama, security and compliance. Keamanan mempengaruhi arsitektur dalam cloud computing, terutama terkait pelindungan data, enkripsi, serta kebijakan akses. Perusahaan harus memastikan bahwa penyedia layanan mematuhi standar keamanan seperti ISO, GDPR, HIPAA,
atau regulasi lain berlaku di wilayah operasinya. Yang selanjutnya adalah skalabilitas dan fleksibilitas. Skalabilitas dan fleksibilitas itu sendiri yaitu cloud computing yang memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai kebutuhan dengan auto scaling. Bisnis dapat meningkatkan atau menurunkan penggunaan server dan storage secara dinamis. Selanjutnya, biaya dan efisiensi atau cost and efficiency. Salah satu keuntungan utama cloud adalah pengurangan capital expenditure atau biasa disebut CAPEX dan peralihan operasional expenditure atau OPEX dengan model pay as you go. Selanjutnya, integritas dan konektivitas. Untuk integritas dan konektivitas yaitu keberhasilan cloud computing bergantung pada kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem yang sudah ada di perusahaan seperti ERP, CRM, dan database. Konektivitas yang stabil dan latensi rendah juga menjadi faktor kunci agar aplikasi cloud dan berjalan optimal, mendukung produktivitas perusahaan. Di sini ada soal nomor 4 yaitu sebutkan 8 keuntungan dan 3 kerugian. 8 keuntungan virtualisasi cloud computing itu sendiri yaitu efisiensi biaya, skalabilitas tinggi, fleksibilitas dan mobilitas, optimasi penggunaan sumber daya, pemulihan bencana yang lebih baik, keamanan yang ditingkatkan, otomatisasi dan manajemen yang mudah, ramah lingkungan. Dan 3 kerugian virtualisasi dan cloud computing yaitu ketergantungan pada internet, risiko keamanan dan privasi, kontrol terbatas. Oke, untuk soal yang kelima, saya diminta untuk membuat video presentasi yang sedang saya lakukan ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.